Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun berada. Kita berjumpa hari ini kembali bersama Bapak. Hari ini kita akan membahas materi tentang sejarah peninggalan agama Hindu di Asia. Anak-anakku sekalian, semoga semua pada berbahagia, sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Sebelum Bapak lanjutkan ke dalam pemaparan materi, izinkanlah Bapak mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik anak-anakku sekalian, hari ini tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah: pertama, peserta didik memahami dan mampu menganalisis bukti-bukti sejarah berupa prasasti. Yang kedua, peserta didik memahami dan mampu menganalisis bukti-bukti sejarah berupa candi. Dan yang ketiga, peserta didik memahami dan mampu menganalisis bukti-bukti sejarah berupa karya sastra. Nah, anak-anakku sekalian dimanapun berada, itulah tujuan pembelajaran yang hendak anak-anak capai di akhir pembelajaran ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai dengan bukti sejarah peninggalan agama Hindu di Asia. Sejarah menyatakan bahwa Maharsi Agastya adalah Maharsi yang menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia, di mana menurut data peninggalan sejarah tersebut menyatakan bahwa Resi Agastya menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia melalui Sungai Gangga, Sungai Yamuna, melalui India Selatan dan India Belakang, di mana jasa Resi Agastya sangat besar di dalam penyebaran ajaran agama Hindu ke Nusantara ini. Maka namanya pun disucikan di dalam sebuah prasasti, yaitu Prasasti Dinoyo, yang berada di Jawa Timur dan bertahun Saka 628 atau 628 Masehi, di mana Gajah Mada membuatkan beliau sebuah pura suci untuk Resi Agastya dengan maksud untuk memohon kekuatan suci dari beliau atau dari Resi Agastya sebagai peletak batu dan penyebaran agama Hindu ke Nusantara. Nah, bukti sejarah peninggalan agama Hindu di Asia kita mulai dari yang pertama, yaitu dari Kutai, di mana pulau tersebut adalah ada di Kalimantan bagian timur. Kerajaan Kutai yang pertama itu dipimpin oleh Aswawarman. Beliau disebut-sebut sebagai putra daripada Kudungga. Di Kutai Kartanegara ditemukan 7 buah prasasti yang berbentuk sebuah yupa. Yang kedua, kita berangkat ke Jawa Barat, di mana di Jawa Barat ada sebuah kerajaan yang bernama Tarumanegara. Diperkirakan berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Rajanya bernama Purnawarman. Prasasti yang diketemukan sebagai bukti peninggalannya adalah Prasasti Ciarution, Kebun Kopi, Tugu, dan Prasasti Canggal. Prasasti-prasasti tersebut kebanyakan ditulis dengan mempergunakan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta yang digubah dalam bentuk sebuah syair. Sementara bukti peninggalan sejarah agama Hindu yang ketiga yaitu ada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah diketemukannya sebuah prasasti yang bernama Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ini ditulis dengan menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta dengan tipe tulisannya berasal dari tahun 650 Masehi, di mana Prasasti Tukmas memuat gambar-gambar atribut
Dewa Trimurti, seperti Trisula lambang daripada Dewa Siwa, Kendi lambang daripada Dewa Brahma, dan Cakra lambang daripada Dewa Wisnu. Nah, itulah bukti prasasti yang terdapat di dalam atau di Jawa Tengah. Selain itu, di Jawa Tengah juga ada berdiri sebuah candi, yaitu candi yang sangat megah, yang terkenal sampai ke seluruh dunia, yaitu Candi Prambanan, yang dibangun sekitar tahun 850 Masehi. Selain Candi Prambanan, ada juga Candi Arjuna yang didirikan pada abad ke-7 sampai ke-8, yang terletak di dataran tinggi Dieng, yaitu berlokasi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dibangun pada tahun 809. Di Jawa Tengah juga diketemukan ada 7 candi lainnya yang ada di Jawa Tengah, seperti Candi Semar, Gatotkaca, Pundadewa, Srikandi, Sembandra, Bima, dan Candi Dwarawati. Nah, kemudian kita lari ke timur. Bukti sejarah peninggalan agama Hindu yang berada di Jawa Timur. Bukti sejarah peninggalan agama Hindu di Jawa Timur yaitu ditemukannya adanya sebuah prasasti, yaitu Prasasti Dinoyo. Nah, di Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri banyak ditinggalkan berupa karya sastra seperti Kitab Semaradana, Bharatayuda, Lubdaka, Wartasancaya, dan Kitab Kresnayana. Setelah runtuhnya daripada Kerajaan Kediri, berdirilah Kerajaan Singosari. Pada saat zaman Kerajaan Singosari ini, ditemukan sebuah candi atau didirikanlah sebuah candi, yaitu Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari. Sementara di Jawa Timur juga disebutkan ada bukti sejarah daripada peninggalan Kerajaan Majapahit, yaitu adanya Candi Penataran. Sementara dalam bentuk sebuah karya sastra, yaitu lahirlah sebuah buku, yaitu Nagara Kertagama dan Sutasoma. Nah, anak-anakku sekalian, dimanapun berada, itulah yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini terkait dengan bukti sejarah atau bukti-bukti peninggalan sejarah agama Hindu di Asia. Semoga apa yang Bapak jelaskan hari ini bermanfaat buat anak-anak untuk mengetahui bagaimana sejarah bukti menyatakan bahwa agama Hindu itu berkembang di kawasan Asia. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat anak-anak dan bisa dijadikan sebagai literatur di dalam melangkah untuk menemukan sejarah atau bukti-bukti sejarah keberadaan agama Hindu di tempat lain. Nah, anak-anakku sekalian, untuk hari ini, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat anak-anak. Sebagai akhir kata, maka Bapak ucapkan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.